Shalom, selamat pagi. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur Tuhan, berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam di saat kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya, sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah sulit dan gampang. Ayat intinya saya ambil dari Yakobus 1 ayat 12. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa nggak ada orang yang buka jasa mengikat tali sepatu, atau jasa mengancingkan baju, atau jasa operator remote TV, atau jasa mencetin odol menaruh ke sikat gigi? Andai ada atau kamu mau buka jasa semacam itu, kira-kira ada nggak orang yang mau memakai jasa kita? Itu mungkin dibutuhkan konsumen yang super malas, yang mau membayar kita untuk melakukan hal-hal yang sederhana itu. Dan jika pun ada, mungkin bayarannya hanya sedikit. Kita nggak bisa menawarkan jasa, melakukan sesuatu yang mudah dilakukan. Kita juga nggak bisa menjual benda yang mudah didapatin semua orang dengan gratis. Ini fakta. Anehnya, banyak orang yang masih selalu berusaha mencari cara mudah untuk menjadi sukses. Padahal kalau itu mudah, semua orang tentu bisa melakukannya juga. Dan ketika semua orang bisa melakukannya, hal itu gak akan punya nilai yang tinggi dan orang tidak akan menganggapnya penting. Kita juga bisa hidup di era teknologi yang bikin banyak hal makin mudah dilakukan. Ini bisa membantu kita juga memasak. Kita harus lebih kreatif lagi untuk mendapatkan sukses. Bagi generasi kakek dan nenek kita dulu, mungkin sekedar bisa baca tulis dan hitung pun sudah menjadi ilmu yang cukup untuk mencari kerja. Tapi tentu sekarang itu nggak lagi cukup. Kemampuan tersebut sudah jadi hal yang mudah. Nah, karena itu jangan cari cara yang mudah. Jangan berharap juga berhasil kalau maunya serba mudah. Sebaliknya, jika kita menghadapi sesuatu yang sulit atau yang dianggap sulit oleh banyak orang, sehingga orang pada menghindarinya, coba lihat itu sebagai suatu kesempatan. Kalau kita bisa menaklukkan hal yang sulit itu, maka artinya kita punya kemampuan lebih dari orang lain. Dan itu bisa jadi modal kita. Firman Tuhan pagi ini berkata, kalau kita jatuh ke dalam pencobaan, mungkin kita mendapatkan masalah, kita justru harus berbahagia. Why? Kenapa? Karena dari situlah kita bisa lebih tekun, lebih bertumbuh, dan lebih berbuah. Kalau kamu menemukan jalan yang tidak ada hambatannya sama sekali, kemungkinan besar kamu gak akan sampai kemana-mana. Semoga firman Tuhan ini dapat membuka pikiran kita. Ketika ada masalah, maka kita harus berbahagia, karena kita akan semakin tekun, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu, sehingga banyak umat Tuhan yang merasa
terberkati. Terima kasih. Sebelum mengakhiri renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pagi ini, yang mengajarkan kami untuk berbahagia ketika menghadapi masalah, sehingga kami semakin bertumbuh, semakin bertekun, semakin bertumbuh